Pertama, ada pertumbuhan dan perkembangan janin. Terdapat 3 faktor yang dapat menghalangi atau mempengaruhi perkembangan embrio dan janin yang normal. Yang pertama, ada racun atau nutrisi yang tidak mencukupi dalam tubuh ibu dapat menghentikan perkembangan pada salah satu tahap ini. Yang kedua, ada endokrin dan kromosom. Dan yang ketiga, ada alkohol. Nah, yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Faktor perilaku, gizi, lingkungan, dan penyakit mempengaruhi lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangan pasca natal. Perkembangan yang tidak terganggu dalam beberapa bulan pertama setelah kelahiran mengakibatkan bayi menjalani aktivitas aksis HPG aktif yang disebut pubertas mini. Setelah aktivitas ini, aksis HPG tetap relatif tidak aktif dengan beberapa hormon luteinizing dan sekresi hormon perangsang folikel sampai permulaan pubertas. Timbulnya pubertas selanjutnya ditandai dengan peningkatan pulsatil pada hormon pelepas gonadotropin hipotalamus yang mengakibatkan sekresi gonadotropin. Oleh karena itu, aktivitas HPG berfungsi sebelum pubertas di masa kanak-kanak. Selanjutnya ada penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ada 3 perbedaan yang terdapat dalam pertumbuhan dan perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada perbedaan waktu pubertas, yang kedua ada perbedaan komposisi tubuh, dan yang ketiga ada perbedaan kerangka. Ketiga perbedaan ini disebabkan oleh kadar estradiol dini dan diferensial. Seperti yang kita ketahui bahwa pubertas pada anak perempuan lebih dulu dialami daripada anak laki-laki, dan pubertas pada anak perempuan lebih dulu berhenti daripada anak laki-laki. Banyak faktor yang dianggap bertanggung jawab atas perubahan terjadinya pubertas seperti nutrisi, genetika, etnis, lokasi geografis, dan faktor lingkungan. Namun ada beberapa kekhawatiran yang diungkapkan bahwa faktor lingkungan eksternal mungkin bertanggung jawab atas sejumlah kondisi dan penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan dan ketergantungan hormon. Penelitian telah menunjukkan bahwa janin yang sedang berkembang rentan terhadap pestisida sehingga meningkatkan risiko gangguan perkembangan dan penyakit. Misalnya, ibu dan ayah yang merokok selama kehamilan telah dikaitkan dengan awal pubertas, tinggi badan lebih rendah, testis lebih kecil, dan peningkatan testosteron total. Ada manipulasi pertumbuhan dan perkembangan. Agar perkembangan manusia maju secara teratur, perubahan genotip dan lingkungan umumnya cenderung tidak mempengaruhi lintasan alaminya. Meskipun demikian, penelitian genetik modern mulai menunjukkan bahwa sejumlah faktor penting dapat mempengaruhi variasi genetik pada manusia ketika jalur perlindungan yang biasanya kuat ditantang. Misalnya, sebagian besar anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantuan atau ART dalam keadaan sehat, terlepas dari kenyataan bahwa embrio ART terkena stres lingkungan seperti media kultur, hormon, dan stres. ART juga melewati sejumlah filter alami atau jaminan kualitas alami seperti pengambilan sperma selektif dan persaingan. Dengan ART, jalur alami tertantang dan dengan demikian dapat diwariskan varian fenotip morfologis mungkin terpengaruh. Nah, yang selanjutnya ada cacat. Setiap kecacatan umumnya tidak termasuk dalam kisaran normatif dan menjadi penting secara etis dan moral. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama, cacat permanen atau cacat sementara, dan cacat yang dapat diobati atau tidak sama sekali. Variasinya tidak terbatas, namun marginalisasi dan ketidaknyamanan yang terkait dengan banyak kecacatan dan kelainan mengasumsikan bahwa kecacatan atau kelainan adalah tragedi. Bahkan orang yang lahir dengan kecacatan atau yang memperolehnya setelah lahir atau menjadi dewasa cenderung menafsirkan kondisi mereka sebagai kekurangan. Pengembangan gender. Variasi yang kurang jelas namun signifikan dari perkembangan janin normal melibatkan perkembangan jenis kelamin atau perkembangan jenis kelamin seorang pria atau wanita. Kromosom seks seseorang XX untuk wanita dan XY untuk pria ditentukan saat pembuahan. Meskipun jenis kelamin embrio tidak dapat dibedakan untuk beberapa minggu pertama perkembangannya, periode seks yang tidak dapat dibedakan ini disebut periode perkembangan yang acuh tak acuh. Seks secara umum diyakini menjadi pernyataan fakta biologis dan masalah konstruksi sosial gender.
Di sisi lain adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara karakteristik laki-laki dan perempuan dalam perilaku. Ini adalah konstruksi sosial yang memperluas faktor penentu biologis dan genetik dari seks ke peran sosial dan identitas sosial. Karena tidak semua orang percaya bahwa mereka cocok dengan peran gender laki-laki atau perempuan terlepas dari jenis kelamin biologis atau genetik mereka. Mereka cenderung menyebut diri mereka sebagai kategori ketiga, intersex atau gender atau transgender. Penyebab variasi yang signifikan dalam jenis kelamin dan gender. Selama perkembangan janin, produksi atau respon yang membadai terhadap pemicu hormonal diperlukan untuk perkembangan genetik pria atau wanita secara penuh. Kegagalan untuk menghasilkan atau merespon perubahan endokrin ini dapat mengakibatkan kurangnya perkembangan genital maskulin atau feminim. Hebatnya, sebagian besar janin berkembang menjadi janin laki-laki atau perempuan yang berdiferensiasi jelas, tetapi sejumlah faktor genetik dan fisiologis atau endokrin dapat menyebabkan produksi alat kelamin ambigu pada janin. Orang tua diminta untuk membuat keputusan untuk menetapkan jenis kelamin pada bayi segera setelah lahir pada saat mereka menghadapi kesadaran bahwa bayi mereka lahir dengan alat kelamin yang ambigu atau tidak berkembang dengan baik, atau alat kelamin yang rusak secara tidak sengaja pada masa bayi. Perubahan jenis kelamin mungkin diinginkan oleh individu yang jelas-jelas terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi yang epidemiologi. Insiden orang yang tercatat lahir dengan alat kelamin ambigu tidak diketahui, sebagian karena tidak semua kemungkinan besar akan didokumentasikan. Kurangnya dokumentasi kemungkinan besar karena ada sejumlah besar stigma sosial yang terkait dengan individu yang lahir dengan ambigu alat kelamin atau penilaian. Penyimpangan dalam perkembangan genitalia eksternal biasanya terjadi pada atau segera setelah lahir. Para orang tua disarankan bahwa meskipun mereka ingin agar anak mereka terlihat senormal mungkin segera setelah lahir, studi kasus yang lebih baru menunjukkan bahwa ini mungkin bukan untuk kepentingan terbaik anak tersebut. Beberapa profesional ada teori atau model. Sejumlah teori tentang perkembangan peran seks, yaitu teori psikoanalitik, evolusioner, pembelajaran sosial, perkembangan kognitif, dan skema gender, serta model integratif yang menggabungkan banyak aspek dari yang lain. Masing-masing telah digunakan untuk mendukung pengalaman belajar anak ke dalam peran gender mereka sebagai bukti dan pembenaran untuk membuat keputusan rekonstruktif di masa bayi atau masa kanak-kanak. Di sini ada 5 tingkat profil seksual individu menurut Diamond tahun 1995. Yang pertama ada pola gender. Nah, selanjutnya ada perawatan atau manajemen. Gender atau jenis kelamin untuk orang yang lahir intersex tidak dapat ditentukan oleh orang lain, hanya individu yang tahu orientasi apa yang paling nyaman bagi mereka, laki-laki atau perempuan. Hal ini dapat menjelaskan masalah kepada anak-anak pada tingkat yang sesuai dengan usia mereka merupakan tugas yang sulit, karena hal ini mungkin tidak sinkron dengan munculnya dan perkembangan respon seksual. Telah disarankan agar orang tua dan anak dirujuk secara tepat dan berkala untuk jangka panjang konseling alih-alih operasi segera dan perubahan jenis kelamin. Dengan pengelolaan ini, kecenderungan laki-laki untuk bertindak sebagai laki-laki dan perilaku sebenarnya akan diperkuat oleh interaksi sehari-hari pada semua tingkatan seksual, dan kesuburannya dapat dipertahankan. Kesulitan sosial dapat terungkap saat pubertas dialami, yang merupakan masa sulit dan konflik antar pribadi yang luar biasa bagi sebagian remaja. Namun demikian, pada masa pubertas, individu yang lahir secara ambigu diyakini sering memiliki gagasan yang cukup baik tentang apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang individu pubertas beralih ke lawan jenis dengan yang diberikan saat mereka masih kecil, dan mereka cenderung hidup sukses dalam peran baru mereka. Nah, yang terakhir ada pedoman. Rekomendasi untuk kebijakan universal diperlukan karena bantuan Nah, selanjutnya ada pedoman. Rekomendasi untuk kebijakan universal diperlukan untuk pedoman orang-orang intersex. Namun, akan sulit untuk mengembangkan dan menerapkan pedoman yang memadai
dan memenuhi serta melindungi kebutuhan individu dengan variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan, termasuk masalah interseks. Hal ini karena berbagai penyebab yang mengganggu sulit untuk ditentukan, karena terdapat bukti yang jelas tidak cukup yang memprediksi variasi substantif dan stigmatisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan sebagian besar bukti hanya berasal dari studi kasus.